Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang.
Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih, pengkhianatan bisa terjadi dalam setiap hubungan antar pribadi. Dan biasanya orang yang berkhianat adalah orang-orang kepercayaan kita. Dengarkan dalam Injil tadi, pertama Yudas Iskariot. Tetapi juga di akhir Injil tadi ada satu nama juga yang disebut, yaitu Simon Petrus. Itu belum terjadi, tetapi akan terjadi dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya. Ia akan juga berkhianat terhadap Yesus. Semakin intens hubungan antar pribadi, semakin intens pula luka di hati akibat pengkhianatan. Kalau Diakon Bobby berkhianat terhadap saya, ada kecewa, ada luka juga mungkin, tetapi tidak seberat pengkhianatan yang dibuat oleh teman sekelas saya, misalnya Pastor Yono terhadap saya. Itu pasti terasa berat dan sangat sakit. Dampak emosional dari pengkhianatan adalah kekecewaan. Kita kecewa ketika kita dikhianati. Yang kedua adalah rasa takut. Orang yang berkhianat terhadap kita akan merasa takut, kehilangan persahabatan, kehilangan hubungan persaudaraan dengan dia yang dikhianati. Juga pengkhianatan bisa menimbulkan stres dan bahkan trauma. Mereka yang punya hubungan suami istri tentu akan stres, bahkan trauma terhadap pasangannya setiap kali mereka dikhianati. Kita semua yang ada saat ini telah ditabiskan menjadi diakon, menjadi imam. Kita adalah orang-orang kepercayaan Yesus. Dan itulah yang digarisbawahi dalam bacaan pertama tadi. Sejak kandungan ibumu, aku telah menetapkan engkau. Namun, ingatlah bahwa pengkhianatan bisa terjadi kapanpun. Dan dampaknya sangat fatal ketika kita mendapat kepercayaan dari Tuhan melalui Bapak Uskup. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita bertobat, kita berbenah diri, sehingga di hari Paskah nanti kita boleh bangkit sebagai orang-orang kepercayaan yang bisa mewartakan kesetiaan pada dunia. Semoga demikian. Amin.